Han Wei juga bingung. Bagaimana saya mengetahuinya? Melihat jarak antara dirinya dan pintu masuk ruangan, jelas bahwa masih ada lebih dari 10 langkah. Tiba-tiba, orang seperti itu ditembak keluar dari dinding dan ditinju tepat di atas bahunya. Kekuatan pukulan yang kuat memaksanya untuk cepat mundur. Han Wei sangat menyadari kekuatan pukulan ini. Jika dia memukul, tubuh kecilnya tidak akan terbunuh atau terluka. Meskipun dia tahu kekuatan tinju ini, dia tahu bahwa tindakannya telah ditemukan. Tapi pertanyaan itu masih menghantuinya. Bagaimana aku bisa tahu? Setelah Han Wei menstabilkan sosoknya, dan langsung menatap lawan yang muncul di hadapannya. Hanya pada pemandangan ini, semangat juang Han Wei tiba-tiba meningkat. Sungguh rasa penindasan yang kuat, tubuh yang kuat. Kamu adalah lawan yang paling diinginkan Han Wei. Ayo. Aku punya duel jujur dengan pria sejati. Aku harus menaklukkanmu. Menaklukkan. Dua kata ini tiba-tiba mengejutkan sekelompok penonton yang terlambat. Siapa yang coba ditaklukkan oleh Han Wei? Bukankah itu penaklukan yang kita pikirkan? Itu juga tidak cocok untuk anak-anak. Sama seperti semua orang menebak, mereka melihat tinggi Matt lebih dari 2 meter, dan baju besi tebal membungkus setiap inci tubuhnya dengan sangat baik. Bahkan kepalan tangan yang terbuka terbungkus dalam lapisan pelindung, yang sangat pas tanpa celah sama sekali. Mungkin, hanya ujung baju besi yang bisa menyentuh tubuh di bawah baju besi dari bawah. Tubuh besar ini sudah memberi orang rasa penindasan yang besar, dan dua bendera menjulang di belakang Matt membuat penindasan menjadi lebih baik. Armor emas gelap itu tersembunyi di balik bayangan di atas kapal terbang, dan Matt, yang memeluknya, tampak lebih membunuh. Mendengar suara Han Wei, Matt perlahan menundukkan kepalanya dan menatap bocah bau itu. Kamu belum menjawab apa yang aku tanyakan padamu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak keberatan menggunakan beberapa cara. Dengan mengatakan itu, Matt melangkah maju, dan ada sedikit getaran di seluruh kapal terbang. Han Wei sedikit terkejut. Lawan level berapa ini? Dia benar-benar bisa mengguncang raksasa seperti Fei Zhu dengan satu tendangan. Matt mengambil langkah lain, tetapi kekuatannya selalu terkontrol dengan baik. Jika ada kekuatan lebih, itu akan mempengaruhi pengoperasian kapal terbang. Perahu terbang ini adalah salah satu harta dari kuil perang suci. Matt mengingat kebaikannya saat itu, tetapi dia masih tidak melakukan serangan yang kejam. Kalau tidak, dengan kapal terbang dengan pertahanan kecil ini, dia tidak akan bisa menahan pukulannya sama sekali. Aku menanyakan sesuatu padamu. Begitu kata-kata itu jatuh, Matt tiba-tiba melewati jarak puluhan langkah dan muncul tepat di depan Han Wei. Telapak tangan besar itu langsung meraih kepala Han Wei. Han Wei tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Meskipun kecepatan ini tidak terlalu menakutkan, hanya saja mata telanjangnya tidak dapat menangkapnya. Tubuh ini tidak terlalu keterlaluan, tetapi hanya membebani tingginya sekitar 5 atau 6 kepala. Perbandingan bentuk tubuh kedua belah pihak menempatkannya pada posisi yang sangat rendah dalam sekejap. Dahi Han Wei sudah berkeringat. Tekanan besar seperti ini yang dia inginkan. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam, mengeluarkan raungan rendah, mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan dengan kuat memblokir tangan Matt yang terulur. Pada saat itu, ketakutan di wajah Han Wei tiba-tiba berubah menjadi niat bertarung, dan matanya tampak bersinar dengan cahaya. Kamu layak menjadi lawanku. Kerumunan menjelaskan dengan takjub. Han Wei terlalu kuat. Ini benar-benar mampu memblokir gerakan raksasa seperti itu. Hei, jangan katakan itu. Jika aku mengubahnya, aku akan mati di tempat untuk kamu lihat. Mata Yichuan di kerumunan terbuka sedikit. Melihat tubuh Matt yang tidak bergerak, ada sedikit pertumbuhan di matanya. Ini sangat menindas. Namun, ini seharusnya tidak menjadi batasnya. Atau bahkan, itu mungkin dilakukan sesuka hati. Kekuatan orang ini dekat denganku, atau bahkan sebanding. Yichuan menatap Matt, ingin menggali lebih banyak informasi darinya. Tapi Matt tampak membeku, tidak bergerak sama sekali. Sementara semua orang menunggu dengan tak tertahankan, tiba-tiba, udara di sekitarnya sedikit bergetar. Detik berikutnya, hembusan angin mengamuk melalui ruang kecil. Ledakan. Gelombang udara datang. Sebelum semua orang bisa melihat apa yang sedang terjadi, Matt telah menarik tangannya dengan ringan. Dia menatap Han Wei di tanah. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan berteriak dan menjawab pertanyaanku. Jika tidak, saat berikutnya, orang yang akan mati adalah kamu. Suara dingin menembus hati semua orang. Bahkan Yichuan, yang sebelumnya memiliki wajah percaya diri, tercengang. Kekuatan ledakan apa ini? Tangan sebelumnya jelas berhenti, jadi dia menahan tubuhnya, dan tiba-tiba meledak menjadi kekuatan. Trik aneh macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sama sekali? Mungkinkah orang ini adalah penguasa cahaya? Yichuan tiba-tiba memiliki tebakan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia sendiri memiliki kekuatan level Ksatria Puncak, dan orang yang muncul di depannya ini pasti dapat dengan mudah menghancurkannya. Setidaknya dalam pertarungan jarak dekat,
dia tidak bisa menemukan alasan untuk menang. Satu-satunya harapan adalah menggunakan metode rahasia untuk menekannya sebelum dia mendekat. Begitu ide ini lahir, itu ditolak oleh Yi Chuan. Sebab, ia tahu bahwa spekulasi tersebut sama sekali tidak benar. Mengenakan armor semacam ini, trik biasa tidak bisa bekerja sama sekali. Dan bahkan hanya dengan menggunakan kekuatan keyakinan saja bisa ada kesempatan untuk menyakitinya. Namun, ini hanya kesempatan untuk menyakitinya, belum tentu menyakitinya. Hal utama adalah dia terlalu cepat. Dari jarak ekstrim triknya sendiri, dia bergegas ke depan. Dan itu hanya beberapa saat. Apakah dia bisa menggunakan teknik rahasia atau tidak masih dalam dua kata. Jika orang ini diizinkan menggunakan metodenya, nyawa Han Wei akan dalam bahaya. Melangkah maju dengan tongkat, Yi Chuan membungkuk dengan kedua tangan. Yang mulia sangat terampil. Anda pasti Master Cahaya Senior. Di Xia Yi Chuan, pewaris berikutnya dari White Horse dari Battle Hall Temple. Saya ingin meminta para senior Lord of Light untuk menunjukkan belas kasihan di sini. Meskipun mulut Han Wei sedikit bau, dia tidak buruk, dan bukan berarti dia jahat padamu. Mengapa Master Cahaya Senior harus peduli dengan generasi muda ini? Bukankah itu kehilangan identitasmu? Kata-kata hormat Yi Chuan melembutkan ekspresi Matt sedikit. Pewaris kuda putih berikutnya. Matt menggelengkan kepalanya, memikirkan dirinya sendiri. Tuan Cahaya Senior, Junior ini menggantikan Han Wei dan meminta maaf kepada Tuan Cahaya Senior. Penyebab insiden ini hanyalah taruhan. Mereka ingin tahu bagaimana keterampilan Han Wei dapat menghasilkan beberapa gerakan di tangan Tuan Cahaya Senior. Semua junior yang ceroboh, dan aku meminta para senior untuk memaafkanku. Matt masih menggelengkan kepalanya, desahan yang hanya bisa didengarnya. Ksatria Putih, posisi paling sulit dan tertinggi di antara 12 Ksatria Kuil. Bukan hanya karena kekuatan mereka, tetapi juga karena karakter mereka. Setidaknya Matt selalu memikirkan kuil dewa pertempuran sebelum dia mendapatkan kembali ingatannya sekarang. Di tubuh Yi Chuan, Matt melihat dirinya yang dulu dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Setelah lama terdiam, Matt akhirnya angkat bicara.